Haleluya, haleluya. Salam terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan saya percaya dan saya berdoa biarlah setiap kita terus dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Nah saudara, masih dalam serial tentang keluarga. Hari ini saya akan membahas sebuah tema bagaimana kita harus setia kepada pasangan kita. Haleluya. Sebab kalau kita melihat fenomena yang terjadi di dunia hari-hari ini, saudara, nilai-nilai kesetiaan itu sudah luntur, saudara. Ya, apalagi setia terhadap pasangan. Banyak orang yang menganggap bahwa ya zaman sudah modern, zaman sudah begini maju, buat apa setia-setiaan lagi? Yang penting kita suka-suka kita aja, yang penting kita happy, mereka berkata seperti itu. Tapi apa yang Alkitab katakan? Mari kita sama-sama melihat tentang kesetiaan ini. Saya mengambil dari Injil Markus, pasal yang ke-10, ayat yang ke-9. Dikatakan saudara terkasih dalam Tuhan, Markus 10 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, di sini berbicara dengan jelas bahwa pernikahan yang sudah diberkati di dalam Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, apapun alasannya, kita harus coba mempertahankannya. Kita sebagai pasangan harus belajar saling setia, sebab saudara, sekali kita dipersatukan oleh Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut yang memisahkan kita dengan pasangan kita. Nah, ini adalah dasar landasan bagaimana kita membangun sebuah rumah tangga sebetulnya dengan sebuah nilai yang bernama kesetiaan. Haleluya. Dan saudara, nilai ini harus kita pegang. Nilai ini harus kita pertahankan. Dan hari ini nilai-nilai kesetiaan ini memang sangat jarang, saudara. Tapi saya percaya sebagai anak Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk kita terus setia kepada pasangan kita. Mari kita lihat Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Dikatakan begini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya. Jadi kalau saudara saat ini punya pasangan yang setia kepada saudara, bersyukur, beruntung ya. Itu adalah favor, itu adalah anugerah Tuhan buat saudara. Hadiah terindah kalau kita punya pasangan yang setia. Sebab bila mana kita tidak punya pasangan yang setia, coba kita lihat Alkitab katakan apa. Amsal 12 ayat yang ke-22 dikatakan begini, orang yang tidak setia itu orang seperti apa? Dikatakan orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Ternyata lambang daripada kesetiaan itu, lawan daripada kesetiaan itu adalah orang yang dusta bibirnya, suka bohong, suka belat-belit, saudara. Jadi orang yang setia itu pasti lurus jalannya. Jadi hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, waktu kita setia, kita pun akan berkenan di hadapannya. Karena firman Tuhan katakan, orang yang setia akan dikenannya. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, dalam pernikahan, apa yang harus kita lakukan? Ibrani 13 ayat yang keempat dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidurmu, ya, sebab orang-orang sundal dan penjinah akan dihakimi Allah. Jadi berlakulah setia kepada pasangan saudara. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting dan kita harus pegang sebagai kita orang percaya. Pak, bagaimana caranya untuk kami setia satu sama lain, Pak? Wah, haleluya. Saya mau kasih tahu sama saudara bahwa Alkitab seringkali bercerita relasi suami istri dalam sebuah pernikahan sama seperti Kristus, relasi Kristus dengan jemaatnya. Saya ulang sekali lagi, relasi suami istri dalam sebuah pernikahan digambarkan sama seperti relasi Kristus dengan jemaatnya. Mari kita lihat sama-sama Efesus pasal 5 ayat yang ke-32 dikatakan begini, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Oleh sebab itu, kalau saudara ingin melihat dan saudara ingin memiliki nilai kesetiaan dalam hidup saudara, saudara lihat bagaimana hubungan Kristus dengan jemaatnya. Yang pertama yang menonjol dalam relasi Kristus dengan jemaatnya, yang pertama Kristus mau berkorban. Haleluya. Jadi orang yang setia bukan cuma orang yang sekedar ngomong setia, setia, setia. Tapi orang yang mau setia
adalah orang yang mau berkorban. Saudara lihat apakah di saat saudara susah, di saat saudara sulit, dia ada nggak bersama-sama dengan saudara. Kalau dia ada selalu bersama-sama dengan saudara, di musim apapun rumah tangga saudara, itu adalah pasangan yang setia yang datang dari Tuhan. Haleluya. Makanya waktu kita diberkati dalam pernikahan biasanya ada janji nikah. Dan janji nikah itu bukankah kita berkata akan setia baik dalam susah maupun senang, maupun dalam sakit maupun sehat dan lain sebagainya. Ini betul-betul adalah sebuah komitmen bagaimana kita menjaga rumah tangga kita dengan yang sebenarnya kesetiaan dengan pengorbanan. Yang kedua, saudara, orang yang setia itu seperti apa? Kita melihat bagaimana Kristus sangat mengasihi jemaatnya sampai dia mau memberikan nyawanya buat jemaatnya. Itu karena satu kata, yaitu cinta. Yesus mengasihi jemaatnya. Yesus mencintai jemaatnya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang setia adalah orang yang mengasihi dengan sungguh. Hari ini kalau saudara mau belajar setia dengan pasangan saudara, apapun kekurangan pasangan saudara, belajar menerima. Karena kasih yang datang dari Tuhan adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang menerima saudara dan saya juga apa adanya. Terimalah pasangan saudara apa adanya, maka saudara akan bisa setia kepada pasangan saudara. Sebab bila mana saudara membanding-bandingkan pasangan saudara dengan orang lain selalu, dan saudara gak bisa menerimanya, itu membuat celah bagaimana saudara akhirnya hati saudara akan berganti orang yang satu ke orang yang lain, dan saudara gak bisa setia lagi. Tapi bila mana saudara mengasihi dengan kasih yang datang dari Tuhan, menerima pasangan apa adanya, seperti pasangan kita juga menerima kita apa adanya, maka saya percaya kesetiaan itu akan menjadi bagian rumah tangga kita. Haleluya, haleluya. Jadi pesan saya hari ini, mari kita jaga, kita perbaiki rumah tangga kita, dan kita bangun nilai-nilai kesetiaan dalam hidup kita bersama-sama. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui rumah tangga saudara dan saya. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan. Kami telah mendengar firman Tuhan, dan betapa berarti, betapa indahnya nilai kesetiaan dalam sebuah hubungan. Dan ajar kami untuk kami selalu berjalan dalam kesetiaan kepada pasangan yang Engkau berikan buat kami. Karena kami percaya bahwa kalau Engkau sudah berkorban buat jemaat-Mu, kami juga diberikan kemampuan untuk kami selalu mau memberikan yang terbaik buat pasangan kami. Bahkan kalau Engkau juga sudah mengajarkan betapa Engkau mengasihi jemaat-Mu, Engkau juga mengajarkan kami bagaimana kami juga harus saling menerima satu sama lain. Mengasihi pasangan kami, bukan dengan menuntut tapi menerima apa adanya. Terima kasih, biarlah kami terus menjadi pasangan yang setia, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui rumah tangga kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan yang hidup. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.